Lebih dikenal dengan jalur spiritualnya, menjadikan jalur pendakian Gunung Arjuna via Purwosari ini sedikit peminatnya dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Banyak pandangan yang harus dipatuhi supaya bisa mendaki lewat jalur ini. Selamat datang di cerita pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Cerita ini dimulai dari rumah Mas Wawan, yang mana beliau ini adalah teman dari Mas Daniel, salah satu personil pendakian kita. Nah, mungkin peribahasa dunia selebar daun kelor itu nyata, karena rupanya Mas Wawan ini juga merupakan salah satu teman dari temanku gitu ya. Agak ketutup tapi kayaknya masih kelihatan. Soalnya harus dibuka. Tuh. Tapi kemarin kan tim Tahura juga bersih-bersih jalur. Gini gue kalau dibuka mungkin masih jelas. Kalau mau ke puncak dari Pelawangan paling masih sekitar setengah jam. Tapi jalannya melipir. Saat di rumah Mas Wawan, kita banyak bertukar cerita seputar tentang pendakian. Gak terasa gitu ya, waktu udah menunjukkan pukul 10 siang. Yang mana rencana awalnya kita bakalan mulai trekking di jam segitu. Ya, mau gak mau akhirnya kita putuskan untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Nah, untungnya rumah Mas Wawan menuju base camp ini cuma butuh waktu 2 menit aja. Saat tiba di base camp, ternyata cuma rombongan kami aja yang ada di sana. Agak ngeri juga sih kalau emang gak ada pendaki lain yang naik hari itu. Karena kita gak mau ngaret lagi, jadinya kita cuma checklist sampah aja, terus nanti packing ulangnya di pos 1. Jadi dari base camp ke pos 1 itu masih bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Nanti sepeda motornya parkir di pos 1 dan kita mulai trekkingnya dari situ. Oh ya, kita dapat arahan dari pihak base camp apabila akan melakukan summit direkomendasikan untuk membawa semua barang-barangnya. Karena banyak laporan bahwa ada barang bawaan pendaki yang hilang. Tapi balik lagi dari kalian, mau dibawa summit ya silahkan, ditinggal di camp juga silahkan. Kalau kata orang Jawa sih, up to you gitu ya. Setelah sampai di pos 1, kita langsung melakukan packing ulang, makan, dan persiapan untuk melakukan trekking karena jam juga udah menunjukkan pukul 11 siang. Jam 11 lewat 40 menit kami melakukan tos ala-ala pendaki, supaya sepanjang perjalanan senantiasa kompak dan tetap semangat. Sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini bisa dikatakan full bonus, karena dari awal perjalanan sampai di pos 2 treknya masih jalan paving yang terbilang landai. Terdapat satu warung di pertengahan antara pos 1 dan pos 2, jadi buat kalian-kalian yang tergolong manusia suka jajan masih aman lah ya. Gak terasa kita udah jalan selama 1 jam 20 menit. Akhirnya kita sampai juga di pos 2 Tampuono. Oke teman-teman, jadi ini kita udah ada di pos 2
dengan ketinggian 1388 mdpl. Tadi dari base camp itu kita perjalanan ke pos 1 bisa menggunakan motor sendiri. Dari pos 1 tadi itu sekitar jam 12 siang. Nah, sekarang jam setengah 2. Jadi estimasi waktu perjalanan itu 1,5 jam dengan jarak tempuh sekitar 2 kilo. Selain puncaknya, Sendang Dewi Kunti juga menjadi salah satu ikonik Gunung Arjuna via Purwosari. Namun, jika akan ke sana, diharuskan sedikit melipir sekitar 5 menit dari persimpangan arah menuju ke pos 3. Di pos 2 ini juga terdapat warung, tak hanya satu, melainkan 4-5 warung yang buka. Tak butuh waktu lama yang kami butuhkan untuk sampai di pos 3 karena memang jaraknya yang relatif dekat dan treknya masih terbilang santai. Jadi kita udah sampai pos 3 Eyang Sakri dengan ketinggian 1442 mdpl dengan estimasi perjalanan dari pos 2 itu hanya 10-15 menit. Karena di pos 2 kami udah istirahat cukup lama, maka kami putuskan setelah sampai di pos 3 ini gak istirahat dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Mengapa memilih Gunung Arjuna via Purwosari? Kalau ada pertanyaan seperti itu, mungkin jawabannya adalah karena di jalur ini kita bisa menikmati serta melihat peninggalan budaya leluhur zaman dahulu. Banyak juga yang mengatakan bahwa jalur ini masih kental akan aura mistisnya. Padahal kalau menurutku pribadi, yang kata orang-orang mistis itu bisa didefinisikan dengan kata damai. Perasaan yang kita rasakan saat naik gunung itu sendiri sebenarnya ditentukan dengan pikiran kuat yang kita bangun sejak dari sebelum naik gunung. Jadi teman-teman, kita udah sampai di pos 4 Eyang Semar dengan ketinggian 1739 mdpl. Waktu tempuh dari pos 2 sekitar 2 jam. Sekarang jam 4. Ini rencananya kita langsung lanjut ke pos 5. Kalau Eyang Semar ini sebenarnya patung paling asli ada di sini, di Arjuna via Purwosari. Cuma menurut cerita dari tanah Jawa ini, Eyang Semar ini gak ada versinya kayak di film Mahabharata di India. Soalnya katanya kalau cerita dari orang Jawa ini, Eyang Semar ini toko yang dibentuk sama Sunan Kalijaga. Eyang Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Punokawan. Itu menurut ceritanya sih dibentuk oleh Sunan Kalijaga. Jadi buat apa mas, kayak penyebaran Agama Islam. Buat penyebaran agama Islam lah, menyatukan budaya. Nah, aku pernah rungu ya mas. Jadi cari ini ukiran-ukiran Arjana gini ku, de ukirnya bukan gaya pahatan tapi gaya tangan langsung. Apa itu bener mas? Bener pakai tangan. Jadi orang zaman dahulu kalau buat arca atau prasasti buat tulisan itu ngukirnya di batu menggunakan jari, ditekan gini katanya. Menurut cerita begitu. Kegiatan outdoor lainnya pendakian ini sering dikaitkan dengan perkara horor. Tak heran apabila banyak manusia yang mengurungkan niatnya hanya untuk sekedar mencoba. Dikarenakan banyaknya isu hantu dan sejenisnya. Sekedar informasi saja untuk kalian yang baru memulai pendakian, tak usah kalian hiraukan tentang isu-isu tersebut. Yang perlu kalian perhatikan adalah persiapan yang matang dan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tempat yang akan kalian kunjungi.
di sini ada arca, tapi kepalanya hilang. Kalau semakin tua arca itu yang berharga itu kepalanya. Jadi kebanyakan dicuri mungkin. Contohnya kayak di Candi Borobudur, itu banyak arca yang tua-tua kepalanya hilang. Soalnya menurut kepercayaan semakin tua arca semakin berharga kepalanya. Oke guys. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, akhirnya kami tiba juga di pos 5 Mahkota Romo.